Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Davin. Hari ini kita akan memasak sesuatu yang sehat nih teman-teman. Dari bahan-bahannya dan juga bumbu-bumbunya, banyak rempah-rempahnya nih teman-teman. Dan untuk cara masaknya sama sekali tidak menggunakan minyak. Nah, langsung aja ya. Hari ini saya akan memasak pepes tahu nih teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu bahan-bahannya setelah ini ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like, share untuk videonya. Nah, untuk bahan pertamanya di sini saya pakai tahu putih yang tawar ya, bukan yang asin. Sebanyak 15 pieces teman-teman, 15 kotak tahu. Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang putih 8 siung saya pakai di sini. Lalu berikutnya ada bawang merah saya pakai 12 siung. Teman-teman, di sini saya pakai 12 siung ya untuk bawang merahnya. Dan saya juga ada serai di sini. Serainya saya pakai 4 batang yang ukuran kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada jahe ya. Jahe dan juga kunyit. Untuk jahenya di sini 50 gram dan untuk kunyitnya saya pakai 2 ruas. Dan saya juga pakai kemiri sebanyak 10 butir teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada daun kemangi di sini. Ini supaya lebih beraroma ya makanannya nanti. Dan juga ada daun bawang di sini teman-teman. Ini nanti daun kemangi dan daun bawangnya kita iris halus saja ya. Dan juga ada teri nih di sini. Teri saya pakai kurang lebih 100 gram teman-teman ya. Terinya bebas mau teri apa aja boleh teman-teman. Ya, juga ada cabai rawit dan cabai merah di sini. Nah, cabai merah saya 35 biji. Dan cabai keriting merahnya 10 biji. Ya, ini menyesuaikan lah, kalau ini sesuai selera kita masing-masing ya, bebas. Nah, selanjutnya ada daun jeruk juga. Daun jeruknya kita pakai yang fresh ya, yang warna hijau. Di sini saya pakai 8 lembar teman-teman. Jadi itu tadi bumbu-bumbu dan bahan yang akan kita gunakan hari ini ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang jelas, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti saya cantumkan lebih detailnya di situ ya teman-teman. Nah, untuk daun jeruknya ini akan kita iris halus teman-teman. Bisa diperhatikan ini kita iris sangat halus, tipis saja, karena ini nanti juga akan dicampur dan juga akan kita makan teman-teman. Jadi bukan hanya buat harum-harum aja nih teman-teman. Jadi juga akan kita makan daun jeruknya. Jadi harus kita iris halus supaya pada saat dimakan juga enak. Jadi kalau masih ada yang nyambung-nyambung ini bisa dipretelin pakai tangan ya teman-teman ya. Ya, untuk daun bawang juga akan kita iris halus. Kita iris seperti untuk buat sop lah daun bawangnya, tapi lebih tipis ya teman-teman ya. Jadi pada saat dimakan nanti juga enak teman-teman. Nah, ini jadi untuk daun-daunan seperti daun bawang ini yang sedang saya iris dan daun jeruk tadi itu kita iris semua, kecuali daun kemanginya kita nggak usah iris teman-teman. Kita biarkan aja daun kemanginya, hanya kita buang dari batangnya aja kalau daun kemangi. Nah, ini daun bawangnya udah selesai, bisa kita taruh wadah dulu supaya nggak berantakan. Kita sisihkan dulu ya ini. Nah, selanjutnya kita akan hancurkan dulu tahunya. Kita akan penyet-penyet nih teman-teman tahunya nih. Seperti ini, diperhatikan ya. Yang rata teman-teman menghancurkannya. Teman-teman juga bisa menggunakan ulekan di rumah teman-teman. Ulekan yang buat ngulek cabai gitu loh teman-teman. Bisa dipakai juga buat ngalusin tahu ya.
Nah teman-teman, dipastikan ini buat tahunya benar-benar hancur ya pada saat kita memenyetnya ini. Jadi teksturnya juga bagus nanti pada saat jadi, gak ada yang besar gak ada yang kecil, jadi benar-benar halus teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini saya sedikit menjelaskan ya bahan-bahan yang ada di sini, seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dia itu ada kunyit, ada kemiri, serai, dan cabenya ini akan kita haluskan ya menggunakan, kalau saya menggunakan chopper teman-teman. Nah kalau teman-teman gak ada chopper, teman-teman juga bisa menumbuknya atau diulek ya, tapi harus benar-benar halus teman-teman, karena ini nanti kita akan makan juga sih, kita campur di tahunya. Nah ini kita haluskan dulu. Untuk kunyit dan jahenya ini saya chopper secara terpisah ya, jadi ini sendiri, nanti bagian bawang dan cabai sendiri teman-teman, supaya gak nyangkut-nyangkut nanti untuk bawangnya. Soalnya kalau bawang biasanya tuh nyangkut-nyangkut teman-teman kalau digabung. Nah setelah itu bisa kita taruh wadah dulu yang udah halus seperti ini ya. Selanjutnya ini baru bawang nih, kita haluskan sekarang. Bawang putih, bawang merah dicampur aja teman-teman, gak apa-apa ya, campur. Kalau teman-teman di rumah gak ada alat chopper, teman-teman bisa juga diulek teman-teman, atau ditumbuk. Yang penting halus ya teman-teman ya, jadinya nanti ini bumbu-bumbu ini. Nah ini bawang merahnya udah cukup halus, lalu bisa kita campur dengan cabai merah dan cabai rawitnya. Kalau nggak cukup wadahnya bisa 2 kali. Ini tapi cukup deh teman-teman, jadi kita masukin aja semuanya ya. Nah ini kenapa harus dihaluskan semua teman-teman, karena nanti ini akan kita campur dengan tahunya dan juga akan kita makan bumbu-bumbu ini. Jadi kalau masih ada yang kasar kan gak enak juga kan teman-teman untuk kita makan, jadi benar-benar harus halus teman-teman ya. Ini udah bisa kita campur dengan jahe dan kunyit yang tadi pertama kita haluskan. Gak apa-apa, kita campur aja seperti ini, lalu kita aduk rata teman-teman. Ini sangat mudah sekali kok teman-teman untuk membuatnya. Kalau teman-teman bingung caranya, teman-teman bisa memperhatikan video ini ya. Kalau bingung dengan takaran untuk bahan-bahannya, saya kecepatan, nanti saya cantumkan di deskripsi juga teman-teman. Ini untuk kemirinya kita haluskan juga ya teman-teman ya. Tadi saya lupa kelewatan untuk kemirinya. Kemiri ini harus dipastikan benar-benar halus teman-teman. Setelah itu kita campur juga ke dalam bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan di awal tadi seperti ini. Jangan lupa kita campur rata ya setelah ini. Jadi supaya bumbu-bumbunya, jahenya, cabenya, kemiri, bawangnya itu nyampur jadi satu teman-teman. Seperti ini. Nah setelah itu, setelah bumbu-bumbunya selesai dihaluskan, kita campur langsung di tahunya nih teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat ya. Dipastikan bersih ya bumbu-bumbunya, jadi nggak ada yang terbuang. Untuk daun-daunannya kayak daun bawang, daun jeruk, itu juga bisa kita langsung masukkan teman-teman, kita gabung aja di tahunya seperti ini. Dan terinya juga masuk ya teman-teman ya. Setelah itu bisa dicampur rata nih. Ini saya kasih garam teman-teman, lalu ada gula pasir
dan ada kaldu jamur nih teman-teman, saya kasih di sini ya. Nah, ini kita aduk rata teman-teman, aduk rata ya supaya tahunya nyampur sama bumbu-bumbunya. Nah, ini sekarang kemanginya kita masukin teman-teman, ketinggalan kemanginya masuknya. Kita campur rata juga kemanginya ya. Jangan lupa sambil dirasa ya, kalau kurang asin, kurang gurih bisa ditambahin garam teman-teman, atau kaldu ayam atau kaldu jamur, terserah teman-teman. Nah, ini sekarang sudah tercampur rata teman-teman untuk tahunya dan bumbu-bumbunya. Selanjutnya kita nih akan menyiapkan daun pisang untuk membungkusnya ya. Untuk daun pisang cara bungkusnya bebas lah teman-teman, yang penting rapi ya teman-teman. Untuk adonannya yang penting gak keluar-keluar. Nah, setelah itu di daun pisangnya kita taruh tahunya tadi. Kalau saya sih naruhnya 2 sendok makan teman-teman, 2 sendok makan munjung ya. Nah, langsung aja teman-teman, nih udah dibungkus semua untuk tahunya. Sekarang kita akan siapkan wajan teman-teman. Untuk wajannya kita pakai yang gak usah wajan bagus teman-teman, yang jelek aja, atau wajan yang ya tapi masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Lalu kita alas daun pisang seperti ini, karena ini nanti akan ada kerak-kerak gosong teman-teman untuk di wajannya. Nah, ini di dalam wajannya kita kasih air teman-teman, kurang lebih ya 4 gelas lah ini, 4-5 gelas lah, yang penting gak terlalu sedikit. Dan nanti pada saat memasak kita masak sampai kering ya ini. Dan untuk atasnya bisa kita tutup dan ditindih oleh cobek teman-teman, supaya dia ngepres hasilnya nanti ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, hasilnya juga padat juga bagus juga. Ini tadi saya dari kompor besar saya pindah ke kompor kecil teman-teman. Nah, mudah teman-teman untuk membuatnya. Ini untuk dalamnya seperti ini teman-teman jadinya ya, sederhana teman-teman. Ini sehat bener teman-teman, dimasak gak pakai minyak, enak juga rasanya, dan bahannya juga gak susah ditemukan teman-teman, murah juga. Jadi ya teman-teman, kalau mau makan enak, mau makan sehat, gak harus mahal ya teman-teman ya. Seperti ini aja juga udah sehat dan juga udah enak teman-teman. Oke teman-teman, ini videonya udah selesai ya. Kalau teman-teman kurang jelas, bisa cek di deskripsi untuk detail resepnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, share, komen untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.